بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدث في الناس 9 أشياء كانت معها 9 أشياء إذا كثر الزنا كثر موت الفجاءة وإذا منعوا الزكاة منعهم الله القطر وإذا طففوا المكيال أخذوا بالسنين وإذا جاروا في الحكم عمهم الظلم والعدوان وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم وإذا تركوا الأمر بالمعروف اضطربت عليهم الأمور وإذا تركوا النهي عن المنكر ملكهم أشرارهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال بأيدي الأشرار وإذا ارتكبوا المحارم طرقتهم الآفات. Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadatha fin nasi 9 asya' kanat ma'aha 9 asya'." Jika terjadi pada manusia 9 perkara, maka akan diikuti 9 perkara yang bersama mereka. Sebab 9 ini akan terjadi 9 macam bala. Kalau di umat ini ada 9 macam perkara ini akan disusul dengan 9 macam bala. Pertama, idza kathura zina, jika banyaknya perzinaan. Kathura mautul fujaah, bakal akan banyak mati mendadak. Mati mendadak, baru duduk mati, baru ketemu mati, kemudian baru bergabung mati. Mati mendadak itu pertanda banyaknya perzinaan, banyaknya pelacuran. Ada satu hadis juga menyatakan la taqumus sa'a hatta yurfa'al ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yushrab al-khamru wa yadhhar az-zina. Tidak akan terjadi kiamat sehingga ilmu diangkat oleh Allah, kebodohan akan nampak, walaupun orang yang disebut alim omongannya seperti omongan orang bodoh, akhlaknya seperti orang yang bodoh, perbuatannya seperti orang yang bodoh. Kemudian khamr diminum di mana-mana, perzinaan akan nampak, nggak ada yang malu. Bahkan akan jadi bintang film yang terkenal. Yang kedua, wa idza mana'uz zakah mana'ahumul ghatar, mana'ahumullahul ghatar. Kalau sudah manusia tidak mengeluarkan zakat, mencegah dirinya daripada mengeluarkan zakat, maka Allah mencegah bagi mereka hujan. Terjadi nanti akhirnya tidak turun hujan lama. Akan terjadi panas yang tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Ini di dunia. Di akhirat lebih lagi. Dia akan dibakar, dipanggang di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum taknizun. Orang-orang yang cukup dia menumpuk-numpuk harta emas dan perak, tidak mengeluarkan zakatnya, kasih kabar dengan adab yang pedih, yang menyakitkan, yang akan ia rasakan. Hari kiamat akan disetrika dengan besi yang sangat panas, itu dahinya. Lempeng-lempengnya, sisi daripada
dadanya, dan juga punggung-punggungnya akan disetrika sambil katakan, ini hasil daripada kekikiran kamu pandai mengumpulkan harta di mengeluarkan zakat. Silahkan Anda rasakan hasilnya daripada menyimpan harta tanpa mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa idza taffaful mikyal ukhidu bis-sinin. Kalau sudah banyak orang yang berkhianat dalam timbangan atau takaran, maka akan terjadi krisis bagi mereka. Makanan pokok naik, kemudian penghasilan tidak ada, kemudian tanaman gagal, semuanya gagal. Terjadilah nanti paceklik atau krisis nantinya. Nggak nunggu daerah itu musim panas atau apa, akan terjadi krisis walaupun daerah yang subur. Walaupun daerah yang subur. Kenapa? Tidak ada kejujuran dalam timbangan dan takaran. 1 meter kurang 1 meter kurang kain, 1 meter kurang 2 cm, 3 cm, timbangan 1 kilo kurang, kemudian tingkat takaran kurang, bensin misalnya 1 liter kurang, itu dianggap adalah satu keahlian dalam berdagang. Akan terjadi krisis. Nggak ada apa-apa krisis nanti. Bahkan bukan krisis pada satu daerah, global, dunia. Kenapa? Penipu semuanya kalau timbangannya dan takarannya. Baik, yang keempat. Wa idza jaru fil hukum ammahumudz zulm wal udwan. Kalau sudah orang tadi itu zalim, menekan, melakukan kelaliman, kezaliman dalam hukum, sama tetangga zalim, sama orang lemah zalim, maka akan terjadi kezaliman ada di mana-mana. Tahukah Anda siapakah orang yang menzalimi orang yang zalim? Orang yang lebih zalim nantinya, saudara. Orang yang lebih zalim. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Wa ma Allah bighafilin amma ya'malud zalimun. Allah nggak pernah lupa daripada perbuatan orang zalim. Satu saat mereka tadi itu akan tertimpa balak karena hasil tanamannya, saudara. Ya, masih kecil tanamannya. Dia akan membuat perangkap ada di situ. Tapi satu saat ketika tamannya besar, dia yang nanti akhirnya terobek pakaian dan kain dan kulitnya dari duri hasil tanamannya dia nantinya. Karena itu, siapa kalau sudah banyak yang melakukan kezaliman pada manusia, maka akan menjadi rata kezaliman tadi itu, sehingga sulit ada ruangan keadilan ada di situ. Mau kemana kau? Mau ke pengadilan? Nggak ada keadilan ada di sana. Mau kemana? Keamanan? Maka semuanya akan ketakutan ada di situ. Mau berlindung kepada siapa kamu? Kenapa? Karena sudah diratakan itu kezaliman ada di mana-mana. Karena kita biarkan itu kezaliman terjadi pada manusia-manusia yang ada sekitarnya. Yang kuat akhirnya yang menang. Jadinya hukum hutan nantinya. Yang kuat adalah yang menang. Yang berikutnya, wa idana gadul ada sallallahu alaihim aduwahum. Kalau manusia tadi itu sudah tidak menjaga janji, banyak yang ingkar janji, nanti yang jadikan penguasa adalah musuh mereka. Hati-hati. Silakan Anda mengumbar janji, saya akan. Yang nanti akan menjadi penguasa justru musuh mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang menepati janji. Janji hanya di atas panggung, janji hanya goresan tulisan, tetapi satu sikap menepati janji sudah tidak ada lagi.
pengkhianatan terhadap janji. Dan itu sifat daripada orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf. Yang berikutnya, wa idza tarakul amra bil ma'ruf ittarabat alaihimul umur. Kalau sudah nggak ajar lagi yang mengajak kebaikan, ada lagi yang ngajak sholat di kereta, nggak ada yang ngajak sholat, di pesawat nggak ada yang ngajak sholat, di airport nggak ada yang ngajak sholat, di pasar nggak ada yang ngajak, dibiarkan hatta Jumatan nggak sholat dibiarkan, nggak ada yang ngajak kepada kebaikan, maka semua perkaranya akan menjadi goncang. Artinya tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Mana mungkin satu daerah akan menjadi tenang dan tumakninah jika penghuninya tidak melaksanakan kebaikan, saudara? Emangnya kamu tidak pernah butuh ketenangan? Dari mana itu ketenangan akan terjadi tanpa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya akan kacau. Mau apa ini? Mau bekerja, kacau. Mau apa? Mau urusan apa? Pemerintahan, kacau. Urusan agama, kacau. Kenapa? Karena kamu diamkan tuh. Mereka tidak sholat, kamu diamkan. Mereka tidak baca Quran, kamu diamkan. Mereka tidak puasa, kamu diamkan. Tidak ada lagi yang amar ma'ruf. Wa idza tarakun nahya 'anil munkar malakahum asyraruhum. Kalau sudah orang meninggalkan nahi mungkar, dibiarkan itu zina, dibiarkan itu minuman khamar, dibiarkan itu narkoba, dibiarkan itu pelacuran, dibiarkan itu semuanya, maka akan menguasai mereka orang-orang yang jahat. Perwakilan kamu, pejabat kamu, tokohnya kamu, semuanya adalah orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena kamu biarkan itu semuanya kemungkaran terjadi. Ini satu desa, gambaran nih satu desa. Satu desa mereka tadi itu sedang judi. Kira-kira milih kepala desa yang gimana? Penjudi. Satu desa senang nyanyi. Kira-kira yang dipilih siapa? Dia penyanyi. Itu sudah logis. Karena itu kalau sudah kemungkaran dibiarkan, tidak ada yang nahi mungkar, maka akan terjadi yang penguasa-penguasa yang jahat-jahat, saudara. Kemudian wa idza qata'ul arham ju'ilatil amwal bi aidil asyrar. Kalau sudah enggak ada silaturahim, saudara dengan saudara enggak peduli, keluarga saling bermusuhan, saling mereka mendolimi, kejam, sadis. Kalau sudah enggak ada silaturahim, mereka memutus rahim, maka harta pekerjaan akan dimonopoli oleh orang-orang yang jahat. Kok dikuasai semuanya? Karena kamu tidak silaturahim, kamu tidak pernah peduli dengan keadaan keluarga kamu, maka sebentar lagi kamu akan tumpes. La harta kamu, wala tanahnya kamu, wala kekayaan kamu, wala kemuliaan kamu, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qati'ur rahim mal'un. Qati'ur rahim mal'un. Orang yang memutus silaturahim adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang berikutnya, wa idzartakabul maharim tarakathumul afat. Kalau manusia tadi itu sudah banyak melakukan yang diharamkan oleh Allah, riba ia lakukan, kemudian cara-cara yang tidak benar ia lakukan, perempuan-perempuannya membuka aurat dan seterusnya, maka akan banyak afat, banyak penyakit-penyakit yang akan muncul. Apa yang enggak muncul sekarang? Apa yang enggak muncul? Macam-macam penyakit ya ikhwani. Enggak tunggu orang yang sudah tua, anak bayi kena kencing manis sekarang. Penyakit macam-macam yang muncul. Kenapa? Karena sudah semuanya makan yang haram, semuanya bermuamalah yang haram, semuanya haram dan haram dan haram. Bahkan ada di rumah kita itu perbuatan-perbuatan
ya haram. Nas'alullah salamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.